kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Kita bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tetapi karena ada akibat dari kita tidak menata sistem dengan baik. Saya akan mengangkat kembali, mengingatkan kembali kasus. Silahkan Pak, diusut terus Pak. Dikuar-kuarkan terus, digaungkan terus mengenai ijazah palsu. Melihat penampilan Bapak ini seorang intelektual, berpakaian jas, namun disayangkan pola pikirnya sangat kerdil, sangat mendasar, sangat dasar sekali. Banyak yang DM sama saya, Mas tolong bahas tentang kelangkaan gas kemarin dan instruksi seorang Bapak Bahlil yang blunder. Ya, Bapak Bahlil memang blunder, dikarenakan beliau hanya fokus bagaimana masyarakat yuk beli kalian di agen-agen yang sudah resmi, harganya di situ murah, pemerintah memberikan harga memang harusnya sekian, jangan mau beli yang mahal. Benar Pak ya, tapi bukan seperti itu Pak cara penanganannya ya. Apakah Pak Jokowi tidak memiliki hati nurani dengan meninggalkan Partai PDI Perjuangan, partai yang telah membesarkan namanya, yang telah mengangkat harkat dan derajat dirinya dan juga keluarganya? Apakah Pak Jokowi sudah lupa bahwa 2 kali ia menjadi wali kota Solo, sekali menjadi gubernur DKI, dan 2 kali menjadi presiden Republik Indonesia berkat Partai PDI Perjuangan? Apakah Pak Jokowi tega menjadi pengkhianat partainya sendiri, partai yang telah memberikan andil yang besar dalam kehidupan politiknya di tanah air ini? Tentu bukan tanpa alasan Pak Jokowi melakukan hal itu. Partai yang besar yang telah mengharumkan namanya tidak mungkin serta-merta ia tinggalkan begitu saja. Sejahat-jahatnya seseorang pasti tentu akan mengingat jasa baik dari orang lain atau institusi yang pernah membesarkannya. Nah, yang menjadi alasan apa Pak Jokowi harus meninggalkan partai tersebut? Ini yang menjadi tanya-tanya besar bagi kita sekalian. Dalam video ini kita akan mendengarkan seseorang akan memberikan gambaran kira-kira alasan apa yang mendasari mantan Presiden Jokowi meninggalkan partai yang membesarkan namanya tersebut dan juga keluarganya. Tentu dari analisa atau statement orang ini paling tidak bisa menjadi referensi bagi kita sekalian. Dan dalam video ini juga masih kita akan mendengarkan bagaimana reaksi atau respon dari para pendukung Jokowi atas omongan, hujatan, hinaan yang dilakukan oleh para pembenci Jokowi terhadap dirinya. Seperti apa analisa terkait dengan alasan Jokowi meninggalkan partainya, dan juga bagaimana reaksi atau respon dari para netizen, dalam hal ini para pendukung Jokowi untuk membela Jokowi? Mari kita ikuti video-videonya. Assalamualaikum, hai semua. Oke, kita bisa membaca, misalnya, kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Kita bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tetapi karena ada akibat dari kita tidak menata sistem dengan baik. Misalnya, Pak Jokowi dipilih rakyat, tetapi kita tahu bahwa ada intervensi besar dari belakang. Dan itu tidak nyaman tentu, sangat tidak nyaman. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan. Itu kalau kita ungkap secara belak-belakan, sebagai pelajaran politik, malah kita mesti belajar bahwa presiden kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan ada agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya itu sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu ada 2 orang. Bahkan kalau di Amerika wakilnya itu hanya running mate, hanya untuk melengkapi. Itu kira-kira begitu. Itu tidak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri.
megang institusi dalam negara dimainkan dengan sendirinya, itu tidak boleh. Itulah yang akhirnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Nah, yang begini-begini itu harus kita introspeksi, koreksi pada kita. Nah, masa Pak Jokowi terus yang salah, kemudian yang lain seolah-olah tidak ada yang salah? Perlu ada satu koreksi. Dan kalau kita melihat misalnya, mungkin karena komplikasinya begitu, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya pemain-pemain sekitar beliau. Yang itu menurut kita sebagai orang yang setidaknya paham tentang presidensialisme di negara ini kita sadar betul bahwa presiden sangat terganggu. Cuman karena faktor tidak enak. Nah, misalnya ada satu acara besar di satu provinsi, ada satu partai yang memboikot acara itu. Kalau saya presidennya, saya penjara itu. Dan saya penjara siapa yang menyuruh untuk memboikot acara itu. Ini adalah subversi terhadap presiden dalam negara kesatuan, dan itu sangat tidak boleh. Dan yang begini-begini itu sangat terasa sekali oleh Pak Jokowi, yang akhirnya melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Hey guys, pembenci Pak Jokowi memang sakitnya sudah akut guys. Dari pertama dia memfitnah kan gagal semua fitnahnya kan. Pertama apa? Fufu Fafa gagal. Habis itu ijazah palsu gagal. Habis itu pagar laut gagal. Habis itu posisi RP gagal. Jadi semua fitnahan dia tuh gagal semua. Jadi muncul lagi fitnahan baru. Katanya orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu katanya settingan, bayaran. Hei, para pembenci, aku bilangin ya, di tempat aku mau berkunjung ke Pak Jokowi memang banyak berkunjung ke rumah Pak Jokowi, tapi bayar sendiri-sendiri loh. Kadang 2 bis, 3 bis loh dari Jombang sini ke rumah Pak Jokowi, tapi bayar per orang 250.000 berkunjung ke sana. Itu memang ada yang berkoordinir, tujuannya ke sana, ada 3 bus gitu. Nggak waras orang ini, dikira dibayarin. Pak Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agen. Nah, ini juga saya sudah gatel juga pengen mengomentari Mbak Oki ini ya. Beliau ini sebenarnya orangnya keren ya, sastrawan dan sosiolog. Dan dia banyak karyanya, hasil karyanya banyak, dan dia udah PhD, mungkin bahkan udah profesor mungkin ya. Tapi saya selalu melihat begini, ada benang merah antara orang-orang yang pintar secara akademis ini ketika dia ada kaitannya dengan UGM. Ini dia kan pernah kuliah di UGM ya, mungkin nggak tahu ya, karena Mas Ganjar dengan Mas Anies ini kan Pak Ganjar dengan Mas Anies kan orang UGM ya. Nah sekarang kan presidennya Pak Prabowo bukan dari UGM. Nah ketika dulu Pak Jokowi jadi presiden karena mewakili UGM juga mereka oke-oke aja. Karena bagaimanapun juga sebenarnya dalam aspek politis kita juga sangat paham yang namanya grupnya UGM Gate, kemudian UGM Connection, kemudian ITB Connection, UI Connection dan sebagainya, itu pasti mempengaruhi, sangat berpengaruh sekali. Karena kita bisa melihat misalnya zaman dulu kementerian itu misalnya Berkeley, kemudian ada kementerian pada zaman siapa UGM, kemudian kementerian zaman siapa UI, dan pakai adalah ITB dan sebagainya. Itu biasa dalam politik ya. Karena yang namanya dalam konteks kampus ya. Karena dulu di kampus itu kan memang sangat semarak sekali yang namanya aktivis mahasiswa, yang kalau sekarang sih udah mulai menurun ya. Aktivis mahasiswa HMI, kemudian PMII, kemudian GMNI dan lain sebagainya. Itu juga nanti ada kaitannya dengan kampus, kemudian ada kaitannya juga dengan kegiatan organisasi mahasiswa ini. Ini berkaitan semua sebenarnya, ini aspek politis ya. Nah, yang saya sangat sayangkan beberapa kali ada omongannya dulu Mbak Oki ini bicara tentang Jokowi, mitos Jokowi ya kan, mitos Jokowi yang merakyat ya, kemudian itu dianggap sebagai mitos bagi dia. Padahal faktanya memang rakyat banyak yang senang ya. Padahal kan beliau ini kan sosiolog ya,
Sosiolog ini bagaimana dia harusnya bisa mempelajari perilaku masyarakat terhadap pandangannya terhadap Jokowi dan sebagainya. Harusnya dia jujur juga melihat mungkin ada beberapa settingan, tapi ada beberapa yang bisa jadi ada memang benar-benar murni dari rakyat ya. Itu ya namanya settingan dari pemerintah, kan kadang-kadang ada ya, misalnya kedatangan apa itu biasa. Tapi faktanya banyak juga masyarakat yang mencintai Jokowi ini memang dari nuraninya sendiri gitu loh. Nah, ini berkaitan dengan konten dia, misalnya terlalu mengada-ngada menurut saya. Misalnya Jokowi ini bukan post power syndrome, tapi dia mempersiapkan Gibran. Nah, makanya dia bilang Prabowo harus hati-hati. Gimana ceritanya gitu loh. Dia nggak bisa mempelajari karakteristik harusnya dia sebagai seorang sosiolog bisa juga loh mempelajari tentang karakteristiknya Pak Prabowo gitu ya, yang dengan serta-merta dia bicara bahwasanya dia ini akan, bahkan juga ada omongan dari ponakannya Prabowo itu si Saraswati ya, Pak Prabowo berkali-kali ngomong saya tidak akan calon presiden jika tidak direstui oleh Jokowi, dan Jokowi pun memilih Prabowo gitu. Ini mereka ini kenapa tutup mata dengan persoalan itu? Bang Dasko juga ada mengakui tentang persoalan yang meminta Gibran adalah Pak Prabowo. Gimana ceritanya Pak Prabowo mau mensabotase Pak Jokowi ingin sabotase pemerintahan Prabowo? Nggak mungkin itu terjadi. Di dalamnya ada Gibran dan sebagainya. Kemudian menteri-menteri semua harus dihapus semua. Loh, faktanya memang harusnya begitu. Setiap pemimpin, presiden dia akan memilih orang-orang yang dipercaya, itu wajar aja. Jadi bukan berarti nanti Prabowo akan milih Kapolrinya siapa, TNI-nya, Panglima siapa, kemudian yang lain sebagainya siapa, itu adalah dia akan menghilangkan Anasir Jokowi. Bukan persoalan itu. Pak Prabowo akan memilih orang-orang yang dia percaya, dan itu hak prerogatif dia. Bukan berarti dia ninggalin Jokowi kan gitu kan. Itu memang hak prerogatifnya Prabowo gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini nih, jadi mereka nih hanya berhipotesa yang nggak jelas ya. Padahal nih mereka orang-orang akademis ya, nggak jelas itu hipotesanya itu nggak jelas banget ya dalam konteks ini. Kalau Mbak Oki ini bicara tentang sosiologi dan sastra sih keren banget, tapi kalau udah bicara politik, saya lihat kok kayak apa ya, pemikirannya jadi kacau ya. Saya lebih senang pemikirannya Ferry ya. Ferry itu masih oke lah pemikirannya itu. Kalau orang-orang akademis kayak gini nih, profesor, doktor, yang keren-keren di bidangnya itu kalau ngomongin politik tuh jadi ngawur menurut saya itu. Jadi analisa-analisanya kacau dan ngawur. Kadang-kadang yang analisanya tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar gitu loh. Nah, jadi kita sayangkan banget banyak loh yang kayak gini-gini nih, profesor-profesor doktor yang menurut saya sih jadi bodoh ya. Kalau udah ngomongin politik tuh jadi bodoh menurut saya ya. Padahal eman-eman banget loh. Mereka ini kan keren banget ya. Punya karya yang luar biasa, dokter termuda, profesor termuda misalkan gitu kan, keren banget loh. Tapi kalau udah ikut-ikutan ngomongin politik tuh jadi bodoh banget. Jadi semacam apa ya, ada tuduhan-tuduhan yang gak berdasar. Nah, bahkan dia menyarankan Pak Prabowo harus hilangkan semua orang-orang Jokowi. Ya nggak apa-apa kalau mau dihilangkan, gak ada masalah. Tetapi kan faktanya Pak Prabowo membutuhkan ini untuk keberlanjutan. Karena gini loh, dalam perusahaan, dalam sebuah organisasi, kalau lu punya tim yang sudah bekerja, kemudian lu jadi pemimpin baru, ya wajar dong ini orang-orang lama itu dipakai semua, karena mereka sudah paham, nggak perlu lagi dikasih arahan gitu loh. Mereka sudah ngerti pekerjaannya bagaimana, tinggal melanjutkan. Perusahaan sebenarnya ya, sebenarnya itu dalam persoalan SDM, perusahaan itu sebenarnya ingin mempertahankan karyawan lama, ya kan? Karyawan lama yang masih bagus, yang masih oke, pasti dipertahankan daripada rekrut orang baru. Karena merekrut orang baru itu biayanya lebih mahal, tenaganya lebih besar, jadi lebih banyak hal. Jadi untuk untuk mau take off jadi balik lagi, ya karena ini orang baru lagi. Harus beradaptasi dulu, memahami dulu iklim kerjanya seperti apa gitu loh. Nah, jadi hal kayak gini sebenarnya apa ya, sangat disayangkan bagi beberapa tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi keilmuan yang bagus di bidangnya, tapi ketika bicara politik sangat bodoh sekali menurut saya.
Karena hal-hal yang kayak gini menjadi kontraproduktif pemikirannya, ya, kontraproduktif pemikirannya, bahkan terkesan mengada-ngada. Nah, kalau ini kan dikasih panggung-panggung yang seperti ini, sangat menyayangkan sendiri, mendowngrade sendiri kompetensi beliau sih. Tapi ya nggak tahu, beberapa orang yang benci pemerintah mungkin senang sama mereka ya. Tapi kalau saya sekali lagi saya bilang, saya walaupun pendukung Ganjar, melihat hal yang sekarang ini, kita bicara positif vibe-nya aja. Apa yang kita lihat sekarang, Prabowo mau bikin apa, bahkan di VT saya sebelumnya saya sudah mengkritisi tentang LPG, dan ternyata saya udah lihat berita yang terbaru, kebijakannya sudah dikembalikan, bahwasanya pengecer ini bisa jualan tapi daftar dulu. Nah, seperti yang saya sebelumnya itu, daftar dulu itu bagus banget, walaupun ini menimbulkan kekisruhan yang sangat luar biasa sih, tapi setidaknya Pak Prabowo dan menterinya sudah mengevaluasi kebijakan itu dan kembalikan lagi, jangan menimbulkan kekisruhan yang luar biasa, karena itu merugikan UKM banget gitu. Karena saya kebetulan memang di bidang retail, itu sangat berpengaruh besar terhadap kami yang dalam bisnis retail dan teman-teman yang bisnis retail. Itu ya, saya sih udah gatal mengkomenin beberapa orang-orang yang punya kompetensi bagus, tapi bicara politik tuh jadi ngawur dan kelihatan stupidnya. Thank you, saya Adri Rizal, salam bijak. Ini ada yang komen kayak gini nih, tim ses siapa nggak penting, yang penting NKRI-nya. Sebenarnya Khalid itu emang pejuang rakyat atau pejuang Said Didu. Soalnya Khalid itu kan anak buahnya Said Didu tuh. Di situ disuruh berkoar-koar atas nama masyarakat Indonesia atau atas nama rakyat Indonesia. Kenapa Said Didu itu sama Khalid begitu? Karena Said Didu itu ingin mempertahankan tanahnya yang ada di situ ya, yang seluas 20 hektar. Biar tanah Said Didu itu dibeli oleh pengembang yang akan dibangun PIK 2 gitu loh. Tapi ternyata nggak ada yang nawar tanahnya Said Didu. Saya rangkum di sini aja ya, soalnya di VT ini juga ada yang komen bahwa Pilpres sudah selesai, ngapain masih di bawah-bawah. Nah gini loh, soalnya kasus pagar laut Tangerang ini, mereka itu menggiring opini seolah-olah yang membuat kesalahan itu Jokowi. Dan mereka pada teriak-teriak tuh kemarin, pada seneng banget tuh, katanya kalau Pak Jokowi itu 5 periode, langit pasti akan dikapling. Pagar bambu itu aja adanya itu sejak tahun 2014 atau mungkin zaman Pak Harto kali udah ada kali ya. Dan Pak Jokowi itu dilantik menjadi presiden itu pada tanggal 20 Oktober tahun 2014. Masa akhir Oktober Pak Jokowi dilantik, habis dilantik dia langsung nyelulum ke laut buat magerin bambu itu. Pikir pakai logika gitu loh. Sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun warga situ sendiri juga menyatakan tidak apa-apa tuh. Bahkan kemarin Said Didu waktu datang ke situ malah diusir sama warga situ. Soalnya kenapa? Warga situ itu juga pengen maju gitu loh. Kalau di situ ada pembangunan PIK 2, selain mencegah adanya abrasi, di situ perekonomiannya juga semakin maju. Terus para nelayan-nelayan yang ada di situ bisa bekerja di pembangunan itu. Kok semakin melebar yang disalahin Pak Jokowi. Dan pada akhirnya Khalid ini dilaporkan oleh Forum Penyelamat Banten ke Mabes Polri. Nah, rasain tuh. Itu loh, Masya Allah Pak Jokowi. Ada yang panas tapi bukan api. Ada yang panas tapi bukan api. Ada yang panas tapi bukan api. Ternyata Pak Khalid nelayan ini ternyata dulu tim sesnya Anies Baswedan waktu Pilpres kemarin ya. Kita simak nah videonya. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak
bukan cuma sakit otak aja Pak, tapi juga sakit hati. Sakit hati nggak ada obatnya kan Pak. Itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Oh, jadi yang Anda anggap benalu itu Anies Baswedan yang dari zaman sana nempel di Indonesia, numpang hidup di Indonesia dan mencalonkan diri sebagai presiden, gitu ya maksudnya. Selain itu, benalu ini juga nempel di Partai Nasdem, nempel di Partai PKB, nempel di PKS, lalu nempel di PDIP yang katanya mau mengusung dia jadi cagup Jakarta. Tapi junjunganmu itu cuman kena prank. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Yang Anda maksud itu junjunganmu yang menimbun beras bansos sampai busuk tuh. Nih buktinya. Gini loh Pak Khalid, kan Anda ini kan anti reklamasi. Padahal dulu waktu junjunganmu itu, waktu abahmu itu menjadi Gubernur Jakarta, dia itu melakukan reklamasi lahan laut seluas 150 hektar di Ancol sana. Noh, buktinya. Dan sekarang Forum Penyelamat Banten itu melaporkan Pak Khalid ke Mabes Polri dengan tuduhan fitnah dan bikin gaduh. Ya kalau itu memang terbukti ya selamat ya Pak Khalid ya. Sebentar lagi pasti Anda akan mendapatkan seragam baru, yaitu seragam Shopee. Logo. Saya akan mengangkat kembali, mengingatkan kembali kasus. Silahkan Pak, diusut terus Pak. Dikuar-kuarkan terus, digaungkan terus mengenai ijazah palsu. Melihat penampilan Bapak ini seorang intelektual, berpakaian jas, namun disayangkan pola pikirnya sangat kerdil, sangat mendasar, sangat dasar sekali. Kalau Anda meragukan keabsahan ijazahnya mantan presiden kita Pak Jokowi, setidaknya Anda juga merendahkan KPU secara administrasi kelengkapan pilkada pilpres itu diuji Pak secara lengkap. Namun Bapak masih membicarakan ijazahnya Pak Jokowi. Terus Anda minta untuk menunjukkan jasa aslinya Pak Jokowi, setidaknya kopinya saja. Pentingnya apa Pak? Buat apa ditunjukin seperti itu? Masyarakat dan penegak hukum lainnya sudah mengetahui kalau ijazahnya Pak Jokowi itu sangat-sangat asli, tidak mungkin tidak asli. Kalau perlu, kamu menanyakan di UGM sana. Yang benar itu seperti itu Pak, tanyakan ke UGM. Di mana Pak Jokowi waktu kuliah dan skripsinya ada, ditanyakan. Nggak usah Anda itu keluar-keluar di medsos seperti ini. Itu setidaknya merendahkan Anda sendiri. Udah 2025 masih, bahkan Pak Jokowi sudah tidak menjabat, masih keluar-keluar soal ijazah palsu. Anda nih, waduh, tidak malu Anda tuh, sangat tidak malu. Ditertawain anak kecil nanti kalau Anda selalu seperti itu. Tapi kalau Anda nanti akan selalu terhina membahas ini,
Karena secara tidak langsung Anda itu merendahkan diri sendiri. Secara tidak langsung. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sangat bangga, gue tidak salah. Gue tetap mendukung Bapak Jokowi. Kalian terserah mau bilang Ternak Mulyono kek, bilang Bapak Jokowi gedebrus kek, bilang koruptor kek, bilang adili Jokowi kek, bilang suruh borgol tangannya pakai baju oranye kah, terserah kalian. Yang penting teguh pendirianku tetap di hati. Aku mendukung Bapak Jokowi. Biarkan kalian, aku bangga kok dibilang Ternak Mulyono. Kenapa? Ya, karena Mulyono itu mulia, artinya mulia. Terserah kalian mau bilang apa. Ya, yang penting Mulyono, mulia, ya. Gue tegasin sekali lagi ya, Mulyono itu artinya mulia. Belum, iki lho enek sing ngomong nih terkait dengan pemangkasan anggaran dikait-kaitke karo Pak D Jokowi. Lah iki di ngomong iki pemangkasan anggaran karena anggaran ugal-ugalane masa Pak D Jokowi. Sebenarnya terkait dengan anggaran itu kan lebih difokuskan ke program prioritas toh Bolo. Karena apa Bolo? Karena masing-masing pimpinan itu dia punya program prioritas. Karena dengan program prioritas ini akan menjadi unggulan atau ciri khas itu, akan menjadi legasi dari masa periode kepemimpinannya. Makanya kalau itu berbeda dari masing-masing pemimpin itu ya wajar-wajar saja, nggak usah kita baperi. Kalau kita perhatikan, kita pelajari Bolo ya, masing-masing pimpinan itu kan punya prioritas sendiri-sendiri, disesuaikan dengan kondisi masanya, zamannya. Kita lihat zaman Soekarno itu kan lebih membangun bagaimana Indonesia ini bisa diakui oleh kancah internasional gitu. Karena apa? Karena Indonesia baru merdeka. Terus yang kedua zamannya Soeharto. Zaman Soeharto lebih kepada stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi kan gitu. Maka saat itu ada namanya trilogi pembangunan kan gitu. Terus setelah Soeharto di era reformasi kan itu. Di era reformasi ya prioritasnya kan lebih kepada keterbukaan, membangun sistem demokrasi. Maka saat itu B.J. Habibie dalam rentang sekian, hanya berapa tahun, 2,5 tahun ya atau berapa, itu kan langsung membuka keran-keran pintu demokrasi yang selama Orde Baru tersumbat kan itu. Kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan seterusnya. Dilanjutkan oleh Gus Dur. Karena Indonesia kemajemukannya ini, maka Gus Dur saat itu lebih ke prioritasnya kepada pluralisme kan gitu, menjaga demokrasi ini kan itu. Nah, selanjutnya ke Bu Mega. Bu Mega lebih program-programnya lebih ke ideologi, penanaman ideologi. Terus kalau SBY itu lebih ke menjaga stabilitas kan gitu, menjaga stabilitas ini. Nah, zaman Pak D Jokowi ini lebih ke infrastruktur, karena sudah sangat parah kan infrastrukturnya kan. Ya, sehingga dibangun infrastruktur di berbagai bidang dan terbangunlah satu konektivitas antar daerah ini kan itu. Nah, sekarang di eranya Prabowo Gibran akan fokus ke pembangunan di bidang SDM. Nah, karena di kacamata Pak Prabowo Gibran ini yang sifatnya mendesak, maka akan jadi program prioritas. Maka penguatannya kepada SDM itu adalah memberikan makan bergizi dan untuk anak sekolah itu gratis. Nah, bersinggungan dengan program makan bergizi gratis ini, maka nanti akan terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, terus apa itu
transportasi, ya karena transportasi terus ekspor impor, peternakan, terus pertanian dan lain sebagainya nanti akan terkait karena akan memberi makan jutaan manusia gitu. Saya rasa ini program yang bagus dan saling berkelanjutan, bukan untuk dipertentangkan gitu loh. Jadi ini perlu kita itu pemahaman secara secara menyeluruh agar kita tidak terpecah-pecah oleh narasi-narasi yang seakan-akan selalu mempertentangkan terus gitu loh. Padahal ini kan sustainable, ini kan sebenarnya berkelanjutan gitu. Saya sih menikmati enak-enak saja antara program dari presiden ke presiden ini. Jadi soal pengalian anggaran itu adalah hal yang lumrah disesuaikan dengan prioritasnya, kayak kita di rumah tangga kan gitu ya. Mana yang lebih prioritas dulu itu yang kita utamakan. Ayolah, ini pemimpin pada masanya, dia membuat rumusan yang seperti itu, ya kita lihat aja bisa dijalankan atau tidak kan gitu. Selama bisa dijalankan ya monggo, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada pos-pos anggaran yang bisa jadi memang dipangkas, tapi ya janganlah terus menggunakan program konyol kan gitu. Itu di telinga kita orang timur itu rasanya kan kurang pas kan itu. Pengalian anggaran aja itu kan hal yang wajar gitu. Kalau memang itu anggaran itu memang tidak layak, tidak ini dihapus ya dihapus, dialihkan. Toh presiden itu punya kekuasaan prerogatif gitu. Nah ini agar bisa terjaga harmonisasi, ya, bisa terjaga koordinasi yang baik. Saya rasa kalimat-kalimat yang seperti itu nggak harus keluar. Ini boleh ya, maksud saya, ayo kita selalu optimis dan kita mengkritisi nggak apa-apa kan demi untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Oke, boleh tetap semangat, mantap. Saya tidak akan membahas seorang pendukung Anies Baswedan karena pendukung Anies Baswedan itu kelewatan tolol ya. Nah, yang akan saya bahas adalah pendukung PDI Perjuangan, pendukung Ganjar. Begini, kalian mengatakan seorang Jokowi itu di masa jabatan sebagai presiden buruk ya. Tapi apakah kalian pernah berteriak-teriak itu di masa baik-baik saja? Di saat Bapak Jokowi dengan PDI Perjuangan masih bersatu ya, kalian juga memuji seorang Jokowi ya enggak? Bahkan ada salah satu akun TikTok ya, yang kemarin komen menjelekkan seorang Jokowi, dan saya scroll akunnya dia dan saya lihat dari bawah-bawahnya dia pernah memuji Jokowi ternyata ya. Persoalan ini bukan atas dasar kekecewaan kinerja seorang Jokowi, tapi persoalan apa? Bapak Jokowi tidak lagi bersama PDI Perjuangan. Di situ mereka kecewa. Jadi aneh kalau kekecewaan itu berakhir dengan adanya perpisahan Bapak Jokowi dan PDI Perjuangan. Yang dianggap apalagi kekalahan Ganjar ini efek samping dari dukungan Jokowi ke Prabowo dan sangat membuat kecewa kalian. Ya mohon maaf saja. Tapi intinya kita paham ketidaksukaan kalian itu karena memang beda pilihan, bukan karena kinerjanya. Udah paham? Banyak yang DM sama saya, Mas tolong bahas tentang kelangkaan gas kemarin dan instruksi seorang Bapak Bahlil yang blunder. Ya, Bapak Bahlil memang blunder, dikarenakan beliau hanya fokus bagaimana masyarakat yuk beli kalian di agen-agen yang sudah resmi, harganya di situ murah, pemerintah memberikan harga memang harusnya sekian. Jangan mau beli yang mahal, bener Pak ya. Tapi bukan seperti itu Pak cara penanganannya ya. Anda sebagai menteri yang dimana penanganan subsidi ya negara yang dirasakan oleh rakyat ini, selama ini rakyat itu sebenarnya sudah terbebani dengan harga gas yang sebenarnya di luar nalar ya. Di kampung saya harga gas itu sekitar 20 sampai 22 ribu. Itu nanti kalau mendekati mau lebaran harganya bisa sampai 30 ribu bahkan lebih. Di mana keadilan untuk rakyat, subsidi yang sudah diberikan rakyat jarang sekali merasakan. Karena apa? Ada permainan-permainan tertentu oleh mafia ya, mafia yang dimana menggerus subsidi gas ini untuk kepentingan pribadi. Mereka adalah mafia-mafia besar. Negara harusnya turun tangan ya, turun ke lapangan, tidak hanya mensurvei, tapi memberikan juga yang pertama sanksi kepada agen-agen yang nakal ya. Yang kedua, berikan ya
pemberitahuan pada masyarakat secara penyeluruhan bahwa gas itu harganya itu berapa sih, ya? 16.000 kah, 15.000 kah, 12.000 kah? Kalau Porto itu tabung gas itu dikasih harga itu, umpamanya 15.000, dikasih harga di tabungnya. Dan diberikan peringatan kepada masyarakat juga agar membayar sesuai ya dengan ketentuan subsidi. Itu seperti itu saja Pak, simple ya. Kalau permasalahan orang jual di warung-warung juga nggak masalah. Yang penting harganya sesuai dengan subsidi. Jangan sampai ya memberikan ketentuan tapi mafianya masih ada. Itu sama saja bohong Pak. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin sudah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.